Selamat berjumpa pada video pembelajaran bersama saya, Kalia. Pada video kali ini, Kakak akan membahas adaptasi dan mitigasi bencana banjir. Kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara hampir setiap tahun terkena bencana alam banjir. Setiap musim penghujan tiba, Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Kolaka Timur, Kota Kendari, dan beberapa kabupaten lainnya pernah mengalami banjir. Tahukah kalian penyebab terjadinya banjir? Banjir terjadi dikarenakan volume air di suatu badan air seperti sungai yang meluap atau menjebol bendungan, sehingga air keluar dari batasan alaminya. Mari kita pahami hubungan banjir dengan siklus air. Hujan merupakan salah satu dari siklus air. Saat hujan turun, sebagian air diserap oleh tanah dan sebagian dialirkan ke hilir. Karena minimnya daerah resapan air, terjadi penyumbatan pada aliran tersebut. Sehingga air terperangkap di daratan bahkan meluap dari badan air. Itulah yang menyebabkan terjadinya banjir. Kini, dampak pemanasan global pun membuat intensitas curah hujan menjadi lebih tinggi. Dan ditambah dengan kita yang tidak menjaga lingkungan dengan baik, sehingga banjir semakin sering terjadi. Adik-adik, jika daerah atau lingkungan kita merupakan daerah yang terdampak banjir, kita harus selalu waspada ya, jika terjadi hujan secara terus-menerus. Karena jika kita tidak waspada, banjir akan berdampak buruk pada kehidupan kita. Bukan hanya mengotori rumah, banjir juga bisa membuat kita kehilangan rumah dan barang-barang berharga lainnya termasuk dokumen-dokumen penting yang rusak atau terbawa dengan air. Selain itu, kesehatan juga terancam dikarenakan banjir membawa bakteri dan virus berbahaya. Adik-adik, untuk keselamatan kita bersama, yuk kita pelajari tanggap bencana banjir. Ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama, jika terjadi musim penghujan, pantau informasi melalui radio, televisi, internet, atau media sosial. Siapkan juga benda-benda penting yang perlu dievakuasi saat terjadi banjir, seperti pakaian, obat-obatan, dan disatukan dalam satu tas atau tempat lainnya. Kedua, bungkus dokumen penting dalam plastik yang kedap air. Pindahkan barang-barang elektronik ke tempat yang lebih tinggi atau tempat yang lebih aman. Yang ketiga, rutin berkoordinasi dengan aparat setempat dan pastikan kita tahu jalur evakuasi. Yang keempat, matikan sumber listrik agar kita tidak tersengat saat terjadi genangan air. Dan jangan menyentuh aliran listrik saat basah atau saat berada di dalam genangan air. Yang kelima, segera meninggalkan rumah saat ada instruksi evakuasi. Yang keenam, jangan berjalan di dalam air yang berarus kencang. Arus air setinggi 15 cm saja bisa membuat kita terjatuh loh. Yang ketujuh, jangan menyetir kendaraan ke dalam area banjir. Jika kendaraan tergenang, tinggalkan kendaraan segera. Yang kedelapan, waspadai binatang melata seperti ular, biawak, dan serangga yang masuk ke dalam rumah. Tutup lubang-lubang yang terbuka karena binatang bisa bersarang di sana saat banjir surut. Nah, adik-adik, sudah tahu kan apa yang harus kita lakukan saat terjadi banjir? Selanjutnya, seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ayo kurangi potensi banjir di daerah dan lingkungan kita. Bersihkan drainase, solokan, gorong-gorong di tempat tinggal kita supaya aliran air lancar. Perbanyak daerah resapan di rumah atau lingkungan kita. Seharusnya, setiap rumah memiliki area terbuka hijau minimal 30% supaya menjadi daerah resapan air. Tempatkan sampah pada tempatnya, dan lebih baik sampah dapat dikelola dari rumah. Karena sampah yang menumpuk dan dibuang sembarang di sungai atau drainase dapat menghambat aliran air. Dan yang terakhir, buat agenda rutin kerja bakti di lingkungan sekitarmu. Yuk, bangkitkan kepedulian kita
agar kesehatan dan keselamatan kita lebih terjamin di masa yang akan datang.